Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, 4A bisa. Baik, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama dengan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa sih tujuan kita menyanyikan lagu nasional? Dengan pembiasaan menyanyikan lagu nasional, maka akan menguatkan jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Jadi, menyanyikan lagu nasional ini salah satu bentuk cinta kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Anak-anakku yang di rumah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan materi bagaimana cara aku memenuhi kebutuhanku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan juga skala prioritas sebuah kebutuhan. Sekarang Ibu akan mengulas apa itu kebutuhan. Coba, kalau kalian sudah belajar, pasti kalian ingat apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan seseorang. Kemudian, apa saja jenis-jenis kebutuhan? Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Nah, sekarang apa itu keinginan? Keinginan adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak wajib untuk dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Coba, Ibu akan bertanya, kalau bermain games termasuk kebutuhan atau keinginan? That's right. Kalau bermain games itu termasuk ke dalam suatu keinginan. Karena jika kita tidak bermain games itu juga tidak apa-apa ya anak-anak. Jadi posisi sebuah kebutuhan itu berada di atas keinginan. Maka jika kita akan memenuhi sebuah keinginan, kebutuhan kita harus terpenuhi terlebih dahulu. Baru setelah itu kita boleh memenuhi sebuah keinginan kita. Begitu ya anak-anak. Orang zaman dahulu memenuhi semua kebutuhan dan juga keperluannya dengan cara barter. Barter merupakan sistem pertukaran barang, di mana barter itu memiliki syarat, yaitu nilainya harus sama. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kemudian kayu ditukar dengan singkong. Itu dia salah satu contoh dari sebuah pertukaran barter. Kira-kira, apakah sistem barter masih digunakan sampai saat ini? Jawabannya tidak. Karena seiring berkembangnya zaman, sistem barter itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena saat ini alat pertukaran barang sudah digantikan dengan uang. Uang yang sah dan bisa digunakan di dalam negara kita disebut juga dengan uang kartal. Nah,
Uang kartal itu punya dua jenis. Yang pertama yaitu uang kertas, dan yang kedua yaitu uang logam. Coba kita sebutkan bersama-sama nominal yang ada di dalam uang logam. Ada apa saja ya? Mulai dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan juga 1000. Nah, kalau uang kertas, berapa saja nominalnya? 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 75.000 rupiah, dan yang terakhir paling tinggi yaitu 100.000 rupiah. Sekarang, Ibu akan bertanya, bagaimana jika kalian membeli sebuah makanan, kemudian kalian membeli dengan uang monopoli? Apakah diperbolehkan? Jawabannya jelas tidak ya anak-anak, karena uang monopoli itu merupakan bukan uang pembayaran yang sah untuk digunakan dalam alat tukar menukar atau alat pembayaran. Jika kita akan membeli suatu barang, maka kita harus menggunakan uang asli atau uang kartal. Nah, sekarang coba kalian bisa sebutkan bagaimana cara kita mengecek sebuah uang tersebut, apakah uang tersebut termasuk asli atau jangan-jangan uang tersebut termasuk palsu. Ada 3 cara untuk mengecek keaslian uang. Yang pertama dilihat, diteraba, dan juga diterawang. Dilihat, diraba, diterawang. Itu dia cara mengecek keaslian uang. Nah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Sampai sini adakah yang masih belum paham? Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan kuis. Kuisnya Ibu sudah disediakan di dalam Google Classroom. Setelah ini, kalian bisa cek di Google Classroom kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi jual beli. Bu Salsia cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat belajarnya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.